Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang pertama kali untuk saya, untuk ana pribadi di Masjid Ci'ronah. Ini pengalaman pertama juga di sini. Perkenalkan, saya Muhammad Anis Mubarak. Saya baru 1,5 tahun di Lamongan, Pak. Alhamdulillah, saya di Masjid Namira sebagai bantu-bantu Muhammad, khadimul ummah, pembantu umat nih. Karena di Namira niku enten ma'had, itu ma'had ali atau pesantren. Saya bantu-bantu di sana, ngurmat santri. Jazakallahu khairan untuk pengurus Masjid Ci'ronah yang dalam kesempatan kali ini saya diundang untuk bareng-bareng belajar, untuk bareng-bareng daras talaqi, bagaimana kita biidznillah ta'ala ada beberapa pembahasan yang insyaallah kita akan kupas secara tuntas. Sebetulnya kajian ini kajian tematik, tapi tetap kita harus berlandaskan dengan kitab. Contohnya saja, misal saya ambil satu hadis, maka hadis itu ya pasti dari kitab. Maka syarahnya atau penjelasannya itu dari kitab-kitab yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak ada alasan untuk kufur terhadap nikmatnya. Maka saya ambil saja contoh kecil. Nikmat yang sedang kita rasakan saat ini adalah suatu nikmat kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk majelis ilmu, untuk mendengarkan ilmu. Maka itu tidak gampang, tidak mudah untuk siapa saja yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, ia bertanya, wahai Nabi, akhbirni ala amalin, beritahukanlah kepadaku suatu amalan atau suatu pekerjaan, yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar, yang dengan amalan tersebut, dengan pekerjaan tersebut bisa memasukkanku ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkanku dari api nerakanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena subhanallah Mu'adz bin Jabal ini menanyakan dengan suatu pertanyaan yang singkat. Artinya itu umum sekali. Maka Nabi juga menjawabnya, membalasnya dengan jawaban yang singkat. Laqad sa'altani an 'azim ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, sungguhnya engkau telah menanyakan kepadaku suatu pertanyaan atau suatu perkara yang itu perkaranya adalah agung sekali. Wa innahu layasirun, tapi sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang sangat mudah. Liman yassarahu Allahu azza wa jalla,
bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mu'adz di sini menanyakan tentunya amalan-amalan baik. Yang dimana amalan ini bisa memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab setelah itu, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan seterusnya. Hadis ini panjang. Yang intinya adalah Nabi menginginkan Mu'adz untuk berbuat baik. Maka perbuatan baik, al-a'mal as-salihat, itu perbuatan-perbuatan baik kita, ibadah-ibadah kita tidaklah mudah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Iya Pak Ki? Betul apa betul? Iya betul. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk ke masjid ini. Barang siapa yang belum dimudahkan oleh Allah, maka gerak pun susah, apalagi di musim kita yang dingin ini sekarang. Lagi turun hujan terus. Maka enaknya di rumah, ngopi sama keluarga, nonton TV, makan gorengan dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat ini, nikmat kemudahan bagi kita untuk menjemput hidayah kita, untuk menjemput ilmu kita, amal as-salihat. Maka inilah yang perlu kita syukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ menegur kita dengan firman-Nya, wa in ta'uddu, jika engkau berupaya untuk membilangkan, ini asal kata bahasa Arab dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu, al-adad, adad itu artinya jumlah. Jadi kalau kita berupaya untuk menjumlahkan nikmat Allah, yaitu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kata Allah, niscaya engkau tidak akan dapat menghitungnya. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan, dan itu mustahil sekali kita membilangkannya, menjumlahnya. Maka semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang pandai dalam bersyukur, dan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan, la azidannakum, jika engkau bersyukur niscaya akan aku tambah. Hadirin yang dirahmati Allah, misal ada yang datang ke masjid ini, ia menggunakan sepeda ontel, misal, maka jangan melihat mereka yang kesini menggunakan sepeda motor. Yang menggunakan sepeda motor, jangan melihat mereka yang menggunakan mobil. Kenapa Pak? Karena disitulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian itu tidak akan bersyukur. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pesannya yaitu tips untuk bisa kita bersyukur terhadap nikmat Allah itu, unduru, kata Nabi, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah mereka, yaitu orang yang di bawah kalian, wala tanduru ila man huwa fawqakum, janganlah kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Dengan catatan di sini nikmat duniawi, nikmat kehidupan. Jadi kalau ada nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi, itu selalu kita melihat ke bawah, masih ada yang lebih sengsara, masih ada yang lebih susah daripada kita. Itu tadi. Maka kadang kita heran gitu. Ada orang yang keluar dari masjid marah-marah gara-gara sandalnya hilang. Kenapa marah-marah? Gak ridho dia. Gak ridho dengan qadarullah. Ya sudah, harus ridho. Pulang beli sandal baru kan juga enak. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berarti untuk menggunakan sandal baru lagi. Di luar sana Pak, banyak orang yang mampu membeli sandal seharga 2 miliar, 1 miliar, ratusan juta, tapi ia tidak bisa menggunakan sandal. Kenapa? Mungkin kakinya buntung, waliyadzubillah, atau mungkin stroke, lumpuh dan lain sebagainya. Maka kita beli sandal sudah selesai, nggak usah marah-marah. Mungkin nikmat Allah. Allah pengen kita menjajali sandal baru. Ini sandal yang lama itu sudah lama, sudah nggak layak lagi dan lain sebagainya.
Maka kata Nabi, itulah tips tadi untuk kita bisa bersyukur. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Maka yang seperti itulah yang patut untuk kalian lakukan. Untuk apa, Pak? Supaya apa? Supaya kita tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bismillah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tema kita. Temanya adalah hidup bagailah perantau. Ini berangkat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya ambil dari Kitabul Jami', itu salah satu kitab yang terdapat dalam Bulughul Maram, di kitab yang terakhir di bab zuhud dan wara'. Jadi tema kita itu sebetulnya zuhud dan wara', tapi untuk ini saja karena temanya biar menarik. Berangkat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Siapa dia? Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Umar ibn al-Khattab. Maka suatu ketika Nabi bersama Ibnu Umar, dan ketika itu Ibnu Umar berumur kira-kira masih remaja lah, masih muda sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Ibnu Umar ini, anak muda. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Suatu ketika Ibnu Umar itu dipegang pundaknya, dinasihati. Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, tapi hadis ini teruntuk kita juga. Jadi bukan hanya untuk Ibnu Umar. Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing. Gharibun. Gharibun itu bisa dimaknai sebagai orang asing, atau kita istilahkan dengan perantau. Karena orang yang merantau itu kan asing gitu. Asing terhadap orang-orang di sekitarnya. Au abiru sabilin, atau bagaikan abiru sabilin itu artinya orang yang tengah melintas atau pengembara yang tengah melintas. Nanti kita jelaskan. Ini hadis fullnya. Wa kana Ibnu Umar, dan setelah Ibnu Umar mendengar perkataan tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, Ibnu Umar ini berkata, idza amsayta, ini pesan dari Ibnu Umar kepada kita semuanya, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Jika engkau menemui sore hari, maka jangan tunda perbuatanmu, jangan tunda amalanmu di pagi hari. Wa idza asbahta, dan jika engkau temui waktumu di pagi hari, fala tantadhiril masa, dan janganlah kalian menundanya di sore hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kita landaskan dengan hadis ini. Judul kita yaitu tentang zuhud dan wara'. Sebetulnya kita akan mengambil tema zuhud dan wara'. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya, sebelum kita masuk dalam hadis, kita harus tahu dulu pengertian tentang zuhud dan wara'. Ini pembahasannya agak sebetulnya agak berat. Karena memang subhanallah, ini sebuah tamparan untuk kita, sebuah pengingat untuk kita bahwasanya kita hidup di dunia ini sementara. Maka dengan zuhud dan wara' ini kita berbekal. Zuhud, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zuhud banyak sekali didefinisikan atau diartikan oleh para ulama. Ini saya ambil ringkasnya dari pengertian beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, az-zuhdu, zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini banyak orang yang salah persepsi, Pak. Mohon maaf, ada yang mengartikan soalnya zuhud itu meninggalkan semua hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini salah. Ini definisi yang
yang salah. Atau mungkin definisi yang lain, ada yang mengartikan ini betul juga, definisi ini betul, bahwasanya zuhud itu mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal atau perkara-perkara yang sifatnya ukhrawi, akhirat, dan mengakhirkan suatu perkara yang sifatnya duniawi. Jadi kita mengedepankan akhirat. Contohnya, jenengan misal sedang berniaga, lalu ada panggilan untuk sholat Jum'ah misalnya. Maka di surat Al-Jumu'ah disebutkan wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jika engkau dipanggil untuk sholat atau adzan Jum'ah, maka fas'au, bergegaslah untuk mendatanginya. Nah, itu kita memilih atau mengedepankan akhirat daripada duniawi. Duniawi itu berupa apa? Tadi berniaga, urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Maka zuhud ini kita artikan tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, dengan catatan tidak semua urusan duniawi kita tinggalkan. Contohnya Pak Ki, kita berdagang, kita bekerja, kita niatkan untuk jadi tumpangan atau wasilah tunggangan kita untuk ke akhirat. Contohnya saja, saya makan untuk ibadah. Biar tubuh kita kuat, maka ibadah kita juga kuat. Bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya, kita niatkan sebagai wasilah atau tunggangan kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Itu tadi zuhud dengan catatan yang tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita juga dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dan carilah pada apa yang telah kami berikan atau kami anugerahkan kepadamu, itu berupa negeri akhirat, berupa kenikmatan akhirat. Allah Subhanahu wa taala di sini mengedepankan, memprioritaskan kenikmatan akhirat daripada kenikmatan dunia. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kau lupa, ambillah bagian dari kenikmatanmu di dunia. Jadi boleh nggak Pak kita enak-enak nikmatin makanan yang lezat? Ya boleh. Kita nikmatin pakaian yang baik, yang bagus. Justru itulah yang disyariatkan. Karena Nabi SAW makan dengan makanan yang baik, yang halalan, thayyibah, berpakaian dengan berpakaian yang rapi dan bagus, dan lain sebagainya. Maka itulah hadirin jemaah rahimakumullah yang disebut dengan zuhud. Nanti kita masuk di contoh-contoh zuhud para nabi dan para rasul atau para sahabatnya. Baik. Kita masuk ke wara'. Tadi zuhud, sekarang ke wara'. Jadi ini zuhud dan wara' satu paket. Kalau ada zuhud ya berarti nanti ada wara'. Apa yang disebut dengan wara'? Maka kembali definisinya juga banyak. Kita ambil satu dari definisi para ulama itu. Kita ambil dari beliau sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dilanjutkan oleh Syekhul Islam, pengertian dari wara' tersebut, al-wara' al-masyru', wara' yang disyariatkan, huwa tarku ma qad yadurru fid daril akhirah, yaitu meninggalkan sesuatu yang mendatangkan madarat untuk akhirat. Jadi bisa kita artikan wara' itu iffah atau menjaga diri, menahan diri. Contohnya apa? Kita kan hidup di dunia banyak sekali ujian dan fitnah, cobaan itu. Contohnya mohon maaf, mungkin ada beberapa yang dari kita masih lalai. Kata Nabi, innal halala bayyinun, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas sekali. Wal haram bayyinun, dan yang haram itu jelas sekali. Yang halal sudah disebutkan
Di Al-Quran yang haram juga disebutkan, tapi lebih sedikit. Baik. Wa bainahuma, kata Nabi, wa bainahuma, di antara halal dan haram itu umurun mustabihat. Ada perkara-perkara yang mustabihat, syubhat. Kita sebut dengan syubhat. Maka perkara-perkara itulah yang kemudian harus kita hindari. Nah, ini yang dinamakan wara. Contohnya, mohon maaf, ini saya ambil contoh rokok misalkan. Kalau bagi saya, wallahu a'lam bishawab, kita lebih baik hindari. Menurut beberapa ulama mengatakan itu haram. Ada yang mengatakan makruh. Karena kita sudah bingung nih, gimana, akhirnya sudah cari aman saja. Wa bainahuma umurun mustabihat. Mungkin itulah yang dimaksud Nabi SAW bahwa perkara-perkara yang syubhat, maka kita harus hindari. Disitulah war. Pak. Kalau manfaat, kita lihat dari segi manfaatnya. Manfaat nggak sih untuk dunia akhirat, untuk kehidupan akhirat kita? Barang siapa yang merokok, maka pahalanya seperti ini. Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Barang siapa yang merokok nanti pahalanya seperti ini. Tidak ada. Maka kita cari amannya saja. Wa bainahuma umurun mustabihat. Yang syubhat-syubhat itu kita hindari demi apa, Pak? Demi kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, darul akhirah. Maka contoh yang lain. Barangkali ada yang protes, Ustaz kok rokok doang? Nah, ada yang lain. Contohnya adalah harta-harta yang menurut kita itu nggak jelas. Asal muasalnya dari mana kita nggak tahu. Saya pernah punya cerita, pengalaman, ada yang cerita sama saya. Itu keluarga, termasuk keluarga saya. Beliau itu kerja di, mohon maaf barangkali jenengan ada yang bekerja di kepemerintahan dan lain sebagainya. Ini saya bukan berarti saya non pemerintah, enggak. Ini hanya cerita saja dari segi sudut pandang yang lain. Beliau itu kerja di kepemerintahan. Cerita ke saya dan keluarga, sudah saya saja. Cukup yang masuk ke pemerintahan itu saya saja. Jenengan sekalian jangan sampai masuk ke dalamnya. Maka kita bertanya-tanya, loh kenapa? Karena di situ saya lihat ada beberapa ada beberapa uang atau harta yang saya itu tidak tahu asal muasalnya dari mana. Maka saya tanya, terus jenengan ambil atau enggak? Oh enggak, saya ambil. Saya bagikan ke mungkin fakir miskin dan lain sebagainya. Intinya enggak dimakan sendiri. Maka di situ saya ambil pelajaran bahwa dia itu memiliki sifat warok, kehati-hatian. Artinya menahan diri. Dia sampai bilang sama istrinya, sama keluarganya, wis gak apa-apa, kamu lebih baik, kita lebih baik kelaparan daripada makan dari harta yang kita tidak tahu itu asal muasalnya dari mana. Dia tidak ngambil harta kecuali dari gajinya sendiri, gaji yang benar-benar itu sudah ada di kesepakatan dari awal. Karena itu bayyinun, jelas sekali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sudut pandang yang lain, saya mikir seperti ini, Pak. Kalau kita nggak boleh masuk ke pemerintahan dan lain sebagainya atau organisasi, maka di tangan siapa itu akan terorganisir. Contoh saja, kalau orang-orang soleh, santri-santri, kiai nggak masuk ke pemerintahan, maka siapa yang akan berdakwah di sana? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya sekilas kisah tentang wara dan zuhud. Jadi bisa dipahami di sini zuhud, kita tinggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Sedangkan wara, kita menahan diri meninggalkan sesuatu yang mendatangkan madharat untuk akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke hadis yang tadi. Hadis Ibnu Umar, yaitu pesan Nabi SAW terhadap Ibnu Umar. Kita bisa ambil beberapa faedah atau kandungan dari hadis tersebut, bahwa hadis ini, hadirin yang dirahmati Allah, adalah merupakan hadis Nabi SAW yang sangat luar biasa. Harus kita jadikan kaidah, pedoman hidup.
bahwa kita itu hidup di dunia ini sementara. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umpamakan atau misalkan kita itu hidup di dunia bagaikan perantau atau gharibun, itu orang yang asing. Bagaimana orang yang asing? Saya kasih gambaran Pak ya. Seseorang pergi ke Jepang, ke luar negeri, misalkan untuk bekerja. Baik, di sana dia hidup sebagai perantau, orang yang asing. Maka dia itu tidak boleh terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang di sana. Dia berhemat, dia menabung dengan segala jerih payahnya, berupa gajinya dan lain sebagainya. Itu dia tabung untuk kembali pulang ke kampung halaman. Ini kita gambarkan, ilustrasikan bahwa kita juga nanti akan kembali ke kampung halaman kita. Kemana? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berbekal di dunia untuk nanti kembali kita di akhirat. Maka si perantau ini nabung banyak-banyak untuk bangun istana di kampung. Kan biasanya seperti itu Pak. Iya, kita juga seperti itu. Kita berbekal, kata Allah, fatazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin banyak kita bekal kita di dunia, maka kemudian biidznillah ta'ala Allah akan membangunkan istana di surga kelak yaumul qiyamah. Itu tadi gambaran seorang perantau. Maka Nabi SAW menggambarkan bagaimana seseorang itu hidup, yaitu sebagai perantau. Orang yang merantau ya gak lama-lama Pak, paling kontraknya 5 tahun, nanti akan balik ke kampungnya. Orang yang sedang merantau ya tidak peduli sama penduduk aslinya. Orang-orang Jepang adatnya seperti itu, ya sudah, dia tidak peduli. Saya punya adat sendiri, saya punya pedoman sendiri, seperti itu. Maka dia itu acuh, artinya bodoh amat dengan apa-apa yang dia lihat di sana. Apa-apa kenikmatan di dunia, ia bodoh amat, sudah. Maka kata Nabi SAW ketika melihat sesuatu atau melihat kenikmatan, contoh kita lagi naik mobil, katakanlah Innova itu kayak termasuk bagus ya, termasuk bagus. Kita lihat ada mobil yang lebih bagus lagi, contohnya Pajero lah misalkan. Maka di situ kita disunahkan. Nabi SAW pernah berkata, ketika melihat kenikmatan dunia itu, la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan ya, kecuali kehidupan akhirat. Sudah, ini hanya nikmat sementara, nikmat yang sifatnya sementara. Kita bangun rumah di dunia, kita punya kendaraan di dunia, kita tinggalkan semuanya itu kelak. Gak ada yang kita bawa ke kuburan atau ke akhirat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua Nabi SAW perumpamakan bahwa seorang itu hidup di dunia bagaikan abiru sabilin, bagaikan orang yang sedang melintas. Jangan mungkin tahu ya Pak, antum tahu semuanya. Orang yang sedang safar, ketika masuk ke jalan tol, ini kan banyak rest area gitu. Di rest area dia tidak lama-lama. Dia hanya sebentar di situ. Cari bekal, pergi ke Indomaret misalkan, cari bekal, cari roti dan lain sebagainya, ke kamar mandi, toilet, selesai, sudah dia melanjutkan perjalanannya kembali. Seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berpesan di sini jangan terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Di hadis ini setelah mendengar perkataan Nabi SAW, maka Ibnu Umar berpesan kepada kita, itu tadi dengan pesannya idza amsayta fala tantadhir sabah. Maka jika kita masih mempunyai umur di dunia ini, kita masih mempunyai kesempatan di dunia ini untuk berbuat baik, maka berbuat baiklah. Jangan nunggu nanti-nanti. Kalau bahasa saya itu di Brebes, ojo ngende-ngende. Ngende-ngende itu mengakhirkan amalan.
mengakhirkan perbuatan. Kata Ibnu Umar, idza amsayta, jika engkau menemui soremu, fala tantadhir sabah. Jangan kau mengakhirkannya di pagi hari. Kita kalau mau sedekah jangan nunggu-nunggu nanti, Pak. Kalau nanti akhirnya banyak kebutuhan kita juga. Kepakailah untuk belanja, kepakailah untuk bayar beli pulsa dan lain sebagainya. Maka fala tantadhir as-sabah. Wa idza asbahta, jika engkau menemui pagi harimu, fala tantadhir masa. Janganlah kau tunda amalanmu di sore hari. Wa khudh min sihatika li saqamik. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ini yang banyak kita lalai, Pak. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang luar biasa yang kita lalai di dalamnya. Kata Nabi, nikmatani, kedua nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang pertama adalah kesehatan, as-sehat, kata Nabi. Ini banyak sekali kita lalai. Nanti kalau udah sakit baru kita ingat, oh iya, susah ya ibadah dalam keadaan sakit. Keadaan sehat kita enggan untuk berjamaah. Waliyadu billah. Kata Nabi yang kedua adalah wal faragh, yaitu nikmat kesempatan, nikmat waktu luang. Kalau waktu luang kita biasa kita manfaatkan untuk hal-hal yang hal-hal yang kurang baik, maka di situ harus kita rubah. Contohnya membaca Al-Qur'an, tadarus, baca kitab dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kata Ibnu Umar, ini yang terakhir pesannya, wa min hayatika limautik. Jadi manfaatkanlah waktu hidupmu, itu waktu masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Maka inilah kadang kita kebalik, Pak. Saya tanya, di antara antum ini ada enggak yang kira-kira umurnya 60-an? Bapak nih. 1, 2, 70? Enggak ada. Mentok 60 gitu. Yang lain kemana? Mungkin sudah di sana. Baik. Maka di sini Ibnu Umar mengingatkan kepada kita, manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang matimu. Kita manfaatkan. Banyak sekali dari kita lalai. Yang pergi ke masjid malah yang sepuh. Justru tenaganya orang muda itu yang harus dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya kita beribadah. Loh, orang udah tua itu udah rukuknya pun susah, Pak. Sujudnya pun sudah gak kuat lama. Kalau yang masih muda, dia berdiri pun baca Al-Baqarah dia masih kuat. Kalau hafal Al-Baqarah, dia kuat berjam-jam atau mungkin banyak rakaat. Qiyamul lail dia lebih kuat daripada orang tua. Nah, maka ini yang fenomena yang kita lihat kebalik. Justru malah yang tua-tua yang pergi ke masjid, yang rajin-rajin, yang muda-muda kemana? Seperti itu. Nah, ini untuk nasihat diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Maka itu tadi pesan dari Ibnu Umar. Kita lihat sejenak bagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zuhud dan waraknya beliau. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur menggunakan pelepah kurma, dalam bahasa Arab hasir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama ala hasirin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika tidur di atas tikar. Mungkin bahasa kita sekarang tikar. Tikar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lain, Pak, bukan kayak tikar kita sekarang. Kita punya karpet yang empuk seperti ini. Karpet Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tikar Nabi terbuat dari pelepah kurma yang apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atasnya maka membekas di lengan
di lengannya beliau atau mungkin di lambung beliau sebelah sini sampingnya. Maka faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun wa qad athara fi janbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membekas di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin di lengannya atau mungkin di lambungnya sebelah perut situ itu membekas. Qulna, para sahabat berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, law ittakhadnaka wita'an." Wahai Nabi, maukah engkau kami ambilkan atau kami buatkan ranjang tidur? Ranjang tidurnya yang penting layak, yang penting nggak sampai seperti itu keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan spring bed, bukan. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Enteng sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mali walid dunya, mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking zuhudnya. Sudah diberikan seperti itu, ya Nabi bersyukur. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk membeli kasur? Beliau mampu, tapi itu saking zuhudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita tidur di atas spring bed, Pak. Kita tidur di atas kasur yang empuk. Itu yang garai nggak bangun ibu subuh. Akhirnya kayak anak-anak, akhirnya bablas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bagaimana? Tidur seperti biasa dengan ghurfah atau kamar yang kecil sekali. Maka diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat lail atau qiyamul lail itu harus menyingkirkan kaki ibunda Aisyah biar beliau bisa sujud. Kalau tidak begitu beliau tidak bisa sujud. Saking ghurfahnya atau saking kamarnya itu kecil seperti itu. Dan tidurnya beliau di atas hasir atau tikar. Di sini Nabi melanjutkan perkataannya, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? "Ma ana fid dunya illa karakibin." Sesungguhnya aku ini di dunia bagaikan orang yang sedang melintas. Istadalla tahta syajarah. Aku berlindung dari panasnya matahari, bernaung seperti itu. Beliau ibaratkan seperti itu. Thumma roha wa irtahala. Thumma roha wa tarakaha. Kemudian ia istirahat sebentar, lalu meninggalkan tempat itu. Jadi Nabi memposisikan dirinya sebagai orang yang tengah melintas, yang sedang bernaung dari panasnya matahari, yang kemudian ia akan meninggalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali riwayat yang menunjukkan bahwa zuhud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiada duanya, luar biasa sekali. Yang makan kalau ada makanan, tidak makan sudah, tidak ada makanan sudah, beliau berpuasa. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Di hadis yang lain, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di demo oleh istri-istri Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mengungsi di kamar, yang kamarnya itu kamar khusus. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya rumah, yang rumah itu hanya hujurat atau kamar-kamar, dan ada ghurfahnya, ada ruangan yang di situ itu ruangan kosong, mungkin untuk menerima tamu dan lain sebagainya. Maka suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di situ. Ini di riwayat yang lain, Umar ibn al-Khattab yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur di atas hasir itu, di atas tikar. Maka Umar menangis. Luar biasa, Umar menangis dengan keadaan dan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurutnya adalah tidak pantas. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, "Wahai Umar, wa ma yubkik, apa yang membuatmu menangis?" Apa kata Umar? "Ya Rasulullah, anta fi hadha, engkau dengan kondisi yang seperti ini. Wal Qaisar wal Kisra
ma hum fihi minan ni'am. Kaisar dan Kisra, Kaisar Raja Roma, Kisra Raja Persia, mereka itu dengan kenikmatan-kenikmatannya. Lalu engkau, wahai Nabi Allah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi ini tertidur di atas tikar yang kurang layak. Maka apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, atasyukun anta? Apakah engkau meragukan? Ataukah engkau ragu, wahai Umar? Itu artinya ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Lahum jannatun fid dunya wa lana fil akhirah. Bagi mereka, yaitu Raja Kaisar dan Raja Kaisar dan Raja Kisra, bagi mereka kenikmatan dunia, dan bagi kita nanti kenikmatan akhirat. Subhanallah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali contoh-contoh dari zuhud para nabi dan juga para sahabatnya. Mungkin ada beberapa kisah dari para sahabat yang zuhudnya juga tidak kalah dari sahabat-sahabat yang lain. Mungkin ada beberapa dari antum sudah mendengar. Beliau adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Umair bin Sa'ad. Umair bin Sa'ad. Beliau diceritakan pada kepemimpinan Umar bin Khattab, itu beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu ketika di zaman Umar bin Khattab, pemimpin negeri Syam, itu gubernur Syam, itu gonta-ganti terus, Pak. Jadi nggak ada yang cocok dengan rakyat Syam tersebut. Kenapa? Karena Syam ini negara yang sangat maju sekali peradabannya, perdagangan dan lain sebagainya. Sampai disebutkan saking suburnya negeri Syam nih, Pak. Jika kita menemukan ada tanah yang retak di sana, itu tumbuhnya adalah apel, buah apel. Subhanallah, itulah negeri Syam dulu. Maka di zaman Umar bin Khattab diceritakan bahwa gubernur Syam atau pemimpin Syam itu gonta-ganti terus. Karena itu tadi, rakyatnya juga maju, pikirannya sangat luar biasa. Sedikit-sedikit jadi masalah, akhirnya rakyatnya nggak sesuai dan nggak sependapat, akhirnya diganti. Jadi nggak sesuai terus. Maka Umar bin Khattab sayembara mencari siapa yang pantas untuk menjadi gubernur Syam ini. Maka ditemukanlah beliau Umair ibni Sa'ad, yang dikabarkan yaitu Umar mencari kriteria pemimpin yang salah satunya adalah memiliki sifat zuhud dan warok. Kenapa, Pak? Pemimpin kalau sudah zuhud dan warok, itu sudah tidak memikirkan dunianya. Contohnya saja pemimpin kita, misalkan jika ada pemimpin yang dia itu sudah kaya, dia itu sudah mempunyai dunia dan seisinya, bagaikan seperti itu lagi. Dia itu tidak gemerlap dengan dunianya. Sudah, saya memimpin lillahi ta'ala, mengurus umat Islam, mengurus semuanya. Maka disitulah muncul nama Umair ibni Sa'ad, yang dikabarkan bahwa beliau adalah sahabat Nabi SAW yang luar biasa zuhudnya, luar biasa warahnya. Maka dipanggillah Umair bin Sa'ad ini ke hadapan Umar bin Khattab. Wahai Umair, engkau aku tunjuk sebagai gubernur. Maka orang soleh itu pasti nolak dengan kepemimpinan. Mereka tidak ambisi dengan kepemimpinan. Mereka tidak menginginkan kepemimpinan. Kenapa? Hisabnya luar biasa berat. Wong hisab diri sendiri saja berat. Kita pikul hisab kita masing-masing, dan juga kita memikul hisab keluarga kita. Kalau Allah sebutkan ku anfusakum wa ahlikum, nah itu kan artinya kita juga memikul beban mereka. Maka di situ Umair ibni Sa'ad menolak tawaran dari
Umar ibn Khattab. Tapi Umar ibn Khattab berdalih bahwasanya saya adalah pemimpin, maka engkau harus menaati. Maka dengan senang hati, singkat cerita dengan berat hati, dengan berat hati Umar bin Sa'ad ini menerima tawaran dari Umar ibn Khattab. Beliau menerima dengan berat sekali. Dia itu seorang prajurit. Dia mau kalau berperang, dia mau kalau diajak jihad, tapi tidak mau ditunjuk sebagai pemimpin. Maka dia menjalankan tanggung jawabnya, menjalankan amanahnya dari Umar bin Khattab ini. Yang menjalankan setelah 1 tahun lamanya, ia dipanggil oleh Umar ibn Khattab. Wahai Umar, dia luar biasa menjalankan amanah. Dia itu tinggal di suatu rumah yang sangat kecil. Rumahnya sangat kecil. Di situ hanya terdapat 2 helai pakaian, ada 2 piring dan 1 ember. Untuk mungkin misah-misah bahasa kita, untuk kora-kora seperti itu dan lain sebagainya. Jadi beliau itu tinggalnya sangat luar biasa sederhana. Istrinya ditinggal di Madinah, anaknya pun ditinggal di Madinah. Itu pemimpin, Pak. Berjalan di pasar, membantu rakyatnya, menolong rakyatnya yang kesusahan dan lain sebagainya. Maka 1 tahun lamanya Umar bin Khattab ini pengen dengar kabar dari Umar bin Sa'ad. Dipanggillah Umar bin Sa'ad ke hadapan Umar bin Khattab di Madinah. Pada saat itu maka ditanya oleh Umar, wahai Umar, apa yang kau bawa? Pada saat itu Umar menemui Umar bin Khattab di Madinah. Perjalanan dari Syam ke Madinah itu jauh, Pak. Kalau jalan kaki sekitar 40 harian. Oke, 40 harian gitu. Dia itu berjalan kaki. Seorang gubernur berjalan kaki. Seorang pemimpin berjalan kaki. Ia membawa ember dengan pakaian yang kumal, kotor, menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dengan kakinya juga pecah. Maka Umar bin Khattab kaget. Wahai Umar, apa yang kau bawa? Apa jawabannya? Inilah dunia yang aku bawa. Seperti ini wahai Umar, engkau adalah gubernur. Kau datang kemari berjalan kaki. Kenapa enggak minta rakyatmu untuk mengantar? Apa jawaban Umar? Mereka enggak ada yang nawarin. Tidak ada yang menawarkan, saya pun enggak minta-minta. Itulah ciri orang zuhud, Pak. Tidak meminta-minta, kecuali memang diberi. Itu pun pemberian yang memang sifatnya kita itu butuh. Kalau ada butuh ya kita tolak. Itulah Umar ibn Sa'ad. Maka Umar itu terkejut. Wahai Umar, lantas apa hasilmu selama 1 tahun ini? Kemana harta penduduk Syam? Kenapa tidak engkau setorkan? Jadi dahulu itu disetorkan setiap kali ada hasil dari rakyat, entah itu panen, entah itu berniaga, pasti disetorkan oleh gubernurnya kepada Amirul Mukminin. Nah, ini tidak ada yang disetorkan sama sekali. Maka jawaban dari Umar adalah, wahai Amirul Mukminin, telah aku habiskan semua harta mereka untuk yang tidak mampu. Jadi Umar ini menyumbangkan hasil dari panennya, hasil dari panen masyarakat itu untuk masyarakat, balik ke masyarakat sendiri, untuk yang membutuhkan. Maka Umar ini belum percaya. Umar ini sebetulnya percaya bahwa Umar adalah orang yang baik, tapi belum percaya 100%. Maka Umar suatu ketika mengutus utusannya ke rumah Umar. Nah, ini Umar sudah lepas jabatan karena minta dilepaskan jabatannya. Wahai Amirul Mukminin, saya sudah tidak kuat lagi. Sudah cukup. 1 tahun ini saya ingin terlepas dari kepemimpinan. Maka suatu ketika Umar memastikan betul atau tidak bahwa yang dilakukan oleh Umar ini semuanya dikembalikan untuk rakyatnya.
bahwa Umair ini tidak mengambil sedikit pun dari harta-harta rakyatnya. Maka Umar mengutus salah satu tabi'in yang bernama Haris ke rumah Umair ibn Sabit. Haris ini diperintahkan untuk memantau mata-mata bagaimana kehidupan Umair. Lalu singkat cerita, Haris itu nginap di rumah Umair bermalam di rumah Umair selama 3 hari 3 malam. Dilaporkan kepada Umar bahwasanya apa yang dilihat itulah yang diceritakan oleh orang-orang, bahwa Umar adalah orang yang zuhud. Di rumahnya tidak apa-apa, tidak ada apa-apa kecuali gandum yang sedikit, kecuali bahan pangan yang sedikit. Dia juga tidak memiliki pakaian-pakaian yang banyak. Maka Umar di situ baru percaya, lalu memberikan Umar ini berupa bahan pangan dan pakaian. Ia diberikan dinar tapi tidak mau Umair. Tidak, saya tidak butuh dinar. Ia butuhnya hanyalah pangan. Itulah beberapa kisah dari Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di penghujung pembahasan bahwasanya zuhud dan wara itu akan membuahkan hasil. Apa hasilnya? Apa buahnya? Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, suatu ketika sahabat Nabi SAW yang tidak disebutkan namanya datang menemui Nabi SAW. Yang hadisnya, seorang laki-laki ini datang menemui Nabi SAW, berkata kepada Nabi, menanyakan sesuatu. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza fa'amiltuhu atau idza fa'altuhu ahabbani Allah. Ya Rasul SAW, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, suatu perbuatan yang dengannya ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku, wa ahabbani nas, dan juga dengan amalan itu orang-orang akan mencintaiku. Maka kata Nabi SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau dengan apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya orang-orang akan mencintaimu. Apa maksud hadis Nabi SAW yang satu ini? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zuhud dari kehidupan dunia yang telah kita sebutkan tadi. Kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kita menahan diri dari hal-hal yang syubhat atau haram dan lain sebagainya. Itu niscaya Allah akan menurunkan kecintaannya kepada kita. Ya, mudah saja. Logikanya seperti ini, Pak. Kalau kita pengen dicinta oleh Allah, ya kita harus nurut. Kita harus prioritaskan kehidupan kita atau amalan kita hanya untuk negeri akhirat, tidak untuk duniawi saja. Maka Allah akan mencintai kita niscaya. Dan juga jika engkau ingin dicintai oleh orang lain, maka zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Maksudnya apa? Zuhud terhadap kepemilikan orang lain. Kita tidak minta-minta terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketika kita diberi, alhamdulillah. Ketika tidak diberi, jangan minta-minta. Itu yang dinamakan zuhud terhadap orang lain, terhadap apa-apa yang dimiliki orang lain. Ya, orang lain akan suka, orang lain akan senang jika melihat perangai kita, perbuatan kita seperti itu. Tapi sebaliknya, orang-orang akan benci terhadap orang yang tamak terhadap kepemilikan orang lain. Ya, di mana-mana dia gerangsangan, di mana-mana dia pengen memiliki apa yang dimiliki orang lain, minta-minta harta orang lain dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Nah, terhitung sudah 1 jam kurang lebih.
kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari, semoga apa yang kita dengar tadi bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa mengamalkan apa-apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian kita dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kampung halaman dengan qalbun salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.